Shalom umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang dalam kesetiaannya memberi hidup bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami beristirahat malam ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang kan dapat saya bacakan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan malam yang lalu kita telah belajar dari satu pribadi, yakni Naomi. Dia adalah pribadi yang pernah mengambil langkah membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan di saat menghadapi krisis di dalam kehidupan bangsanya, di tempat kediamannya, dan berusaha untuk lari dari tempat kediamannya, meninggalkan Tuhan dan ada di negeri asing dan menjadi pendatang di sana. Dan kita belajar dari Naomi bahwa akibat dari lari dari hadirat Tuhan, Naomi bersama keluarganya bukan mengalami kehidupan yang jauh lebih baik, malah mengalami keadaan yang terpuruk di dalam kehidupannya. Sebab Naomi bukan saja kesulitan dalam soal makan dan minum, tapi sekaligus Naomi pun kehilangan orang-orang yang dia kasihi di dalam kehidupannya. Tapi kita bersyukur bahwa Naomi adalah pribadi yang segera menyadari akan kelemahan dirinya, dan dia sadar bahwa hanya di hadapan Tuhan sajalah keluarganya dapat dipulihkan, dirinya dapat dipulihkan. Karena itu ia segera ambil keputusan untuk kembali ke hadapan Allah dan mengalami pemulihan dari Tuhan bagi hari-hari hidupnya. Malam ini kita berkesempatan lagi untuk belajar dari satu pribadi perempuan bernama Maria. Maria dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-42 adalah saudara dari Marta dan Lazarus. Ketika Yesus berkesempatan untuk mengunjungi keluarga ini, menjumpai Maria dan Marta, maka sebagaimana layaknya keluarga menyambut kehadiran tamu, maka Marta dan Maria telah memberi waktu sepenuhnya untuk bisa dapat melayani kehadiran Yesus di dalam kehidupan keluarga mereka. Sebagaimana layaknya tuan rumah menyambut kehadiran dari tamu, maka segala sesuatu akan dipersiapkan bagi tamu. Dan kita belajar, kalau kita baca bagian ini secara lengkap, Marta menyibukkan dirinya untuk mengerjakan berbagai kesiapan di dapur untuk menjamu kehadiran Yesus pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu Marta justru
melakukan itu dengan sendiri dan merasa bahwa Maria tidak dapat membantu memperlancar pekerjaannya. Karena itu dia meminta kepada Yesus supaya Yesus bisa dapat mengingatkan kepada Maria sehingga tidak membiarkan dirinya sendiri yang sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk kehadiran Yesus. Tapi kiranya Maria pun turut serta dalam pekerjaan Marta pada waktu itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Marta? Bahwa apa yang sekarang dilakukan oleh Maria, di mana dengan dia duduk dengan setia untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran terindah dari Yesus, kebenaran-kebenaran dari Yesus yang terus Tuhan ajarkan dan beritakan kepadanya, Maria sesungguhnya telah memilih sesuatu yang terbaik, dan apa yang telah dia lakukan ini tidak dapat diambil oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ternyata dari dua pribadi yang menyambut kehadiran Yesus ada tindakan yang berbeda yang dilakukan. Marta lebih berpikir tentang bagaimana dia menyiapkan sesuatu untuk menjamu Yesus bagi kebutuhan jasmani. Tapi Maria memilih untuk menggunakan kesempatan itu untuk belajar banyak hal dari kehidupan Yesus, mendengarkan kabar baik, kabar keselamatan yang diberitakan oleh Yesus bagi kehidupan dirinya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari cerita ini sebenarnya apa yang kita mau belajar dari bagian ini? Kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, banyak di antara kita yang di saat ada aktivitas kita dalam penyembahan kepada Tuhan, di gereja, di tempat-tempat persekutuan lainnya, di tempat-tempat ibadah lainnya, banyak di antara kita yang tidak secara serius menaruh perhatian dan total di dalam penyelenggaraan peribadahan dimaksud. Tidak total untuk turut serta dan sungguh-sungguh ambil bagian di dalam penyembahan kepada Tuhan. Banyak di antara kita yang masih menyibukkan diri kita dengan aktivitas lainnya. Kita ambil contoh. Setiap anggota gereja sekarang kalau memasuki tempat ibadah, dia bukan saja membawa kitab suci, tapi juga membawa serta handphone yang dia miliki. Dan apa gerangan yang dikerjakan ketika anggota-anggota gereja itu ada di tempat ibadah? Kalau kita mau jujur, seringkali sekalipun di tempat di mana kita beribadah, ketika sebuah penyembahan dalam wujud puji-pujian dan pemberitaan firman Allah dan doa-doa terus dinyatakan kehadiran Tuhan bagi mereka yang melakukan itu sebagai pemimpin liturgos, pemimpin puji-pujian ataupun pemberita firman, cukup banyak di antara kita yang masih asik dengan kebutuhan kita sendiri, dengan lebih banyak memeriksa handphone kita dan melakukan aktivitas yang lain bersamaan dengan saat kita ada dalam penyembahan kepada Tuhan. Ini perlu kita perhatikan secara baik di dalam bagian ini. Kalau kita perhatikan bagian ini dengan sungguh-sungguh, maka ketika Yesus menjumpai keluarga Marta dan Maria, kita tahu bahwa sedikit waktu lagi Yesus akan mengalami penderitaan
dan kematian akibat dari dosa umat manusia. Dan karena itu Yesus ada di dalam keluarga ini tentu dengan satu maksud yang sangat mulia, menerangi kehidupan keluarga ini dengan kebenaran, supaya mereka menjadi saksi Kristus, supaya mereka kemudian bisa menjadi pewarta keselamatan bagi dunia ini. Tapi apa gerangan yang terjadi ketika Yesus berada di tengah-tengah kehidupan keluarga ini? Marta lebih memperhatikan tentang hal-hal jasmani, sehingga dia tidak menaruh perhatian sedikit pun terhadap kebenaran dan pengajaran ilahi yang diwartakan oleh Yesus di dalam tempat kediamannya. Ternyata sekalipun Yesus ada di tengah-tengah kehidupan keluarganya, ada bersama-sama dengan keluarga pada waktu itu, tapi Marta tidak punya kesempatan untuk mendengarkan warta keselamatan yang diberitakan oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan keluarga itu. Karena Marta masih memberi perhatian pada kesibukan yang lain, pada aktivitas yang lain. Padahal Marta mengetahui bahwa tidak setiap saat dan waktu Yesus bisa memasuki kehidupan keluarga mereka. Karena itu semestinya inilah kesempatan bagi keluarga ini untuk sungguh-sungguh setia dan mendengarkan pengajaran-pengajaran yang bernilai keselamatan yang mau diwartakan kepada kehidupan mereka. Dan yang lebih istimewa lagi, kabar baik itu dibawa bahkan oleh Yesus sendiri, bahkan dirinya sendiri yang adalah kabar baik itu, keselamatan itu sendiri, sekarang ada di dalam kehidupan keluarga itu. Tapi Marta masih lebih memperhatikan saja pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani. Marta belum sempat memikirkan tentang apa sesungguhnya yang menjadi terutama untuk dia kerjakan untuk kelanjutan hidupnya di dalam surga rumah Bapa. Karena itu kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Maria, dia menggunakan kesempatan itu untuk ada di dekat Yesus. Dia mau mendengar apa yang Kristus nyatakan, kabar baik yang dinyatakan, diberitakan dan diajarkan oleh Yesus. Inilah kesempatan terbaik bagi Maria untuk mendengarkan hal-hal terbesar yang bernilai keselamatan itu. Itulah sebabnya di dalam bacaan firman Allah tadi pada ayat yang ke-42, Yesus dengan tegas mengatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu berarti Maria mampu membedakan mana urusan yang harus dikerjakan untuk kehidupan jasmani dan mana urusan yang harus dikerjakan berkaitan dengan kehidupan rohani yang bernilai keselamatan. Karena itu perlu kita belajar dari cara hidup Maria yang telah menggunakan kesempatan terbaik untuk total di hadirat Yesus dan mengalami pengajaran-pengajaran terindah yang bernilai keselamatan yang diajarkan dan diberitakan oleh Yesus di dalam kehidupan rumah keluarga. Dengan belajar dari cerita ini, mari kita harus ingat, kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah
kita. Apakah melalui ibadah dengan mesbah keluarga kita di dalam rumah tangga kita, atau melalui ibadah di gereja, atau di tempat-tempat persekutuan peribadahan lainnya. Hendaknya kita meninggalkan sejenak segala bentuk aktivitas yang hanya untuk memenuhi keinginan daging kita, kesenangan duniawi kita, dan kita segera total dengan Tuhan dengan menggunakan waktu itu secara baik untuk benar-benar ada di hadirat Allah, supaya di dalam setiap peribadahan yang dikerjakan benar-benar kita merasakan hadirat Allah, lawatan Allah di dalam kehidupan kita. Ini penting, sebab kalau kita mau jujur, cukup banyak kita orang-orang Kristen yang sekalipun kita hadir di tempat-tempat ibadah, tapi karena mungkin kita asik dengan semua keinginan kita sendiri, perhatian kita beralih pada hal-hal yang lain, maka kita tidak benar-benar merasakan lawatan Tuhan dalam ibadah-ibadah yang dikerjakan, yang diselenggarakan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga rasanya ketika kita kembali ke tempat kediaman kita, kita kembali dalam keadaan hampa, tanpa kita merasakan lawatan Tuhan di dalam hari-hari hidup ini. Itulah sebabnya kita mesti belajar dari apa yang telah ditunjukkan oleh Maria kepada kita dalam bagian kitab suci ini. Dan Yesus katakan bahwa hanya satu yang perlu, Maria telah mengerjakan yang terbaik, dan itu tidak akan diambil daripadanya. Ingat, setiap kesempatan ibadah yang kita ikuti, mari kita tinggalkan aktivitas-aktivitas kita yang lain. Kita harus rasakan bahwa saat itu kita sedang ada di hadirat Tuhan. Dan karena itu kita harus total bersama dengan Tuhan. Kita harus segera tinggalkan handphone kita. Kita harus segera tinggalkan pikiran-pikiran dan aktivitas kita yang lainnya, supaya benar-benar kita total dengan Tuhan dalam setiap peribadahan yang dikerjakan. Kalau kita mau jujur, setiap kali peribadahan dilakukan, cukup banyak juga anggota gereja yang tidak dapat bernyanyi bersama di gereja atau di tempat-tempat ibadah. Sekalipun lagu itu mereka tahu, tapi cukup banyak yang tidak dapat mengangkat pujian itu secara bersama-sama. Kita belajar dari apa yang dikerjakan oleh Maria. Dia turut serta dalam pengajaran yang diberitakan oleh Yesus bagi kehidupannya. Karena itu, sebelum kita terlambat untuk benar-benar kita total di hadirat Tuhan, mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Di saat kita ada di dalam kegiatan-kegiatan ibadah dan kita masih melakukan aktivitas-aktivitas kita yang lain, segera kita tinggalkan, supaya di dalam setiap peribadahan yang kita ikuti dimanapun, baik di gereja, di rumah, di tetangga dan ibadah-ibadah keluarga rumah tangga dan persekutuan-persekutuan lainnya, benar-benar kita mau total dengan Tuhan. Kita mau menghampiri Tuhan dalam kekudusannya, dan karenanya sejenak kita mau tinggalkan berbagai aktivitas hidup kita. Supaya apa? Supaya setiap kebenaran yang diberitakan kepada kita, setiap puji-pujian yang kita nyanyikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, kita aktif sungguh-sungguh mengerjakan itu dan total di dalam kehidupan kita. Hanya dengan demikian kita bisa benar-benar merasakan hadirat Allah di dalam hidup ini. Sebab kalau kita tidak terlibat secara total dalam seluruh aktivitas ibadah yang dikerjakan,
kita tidak dapat merasakan apa-apa di dalam hari-hari hidup kita. Karena itu sekali lagi, mari belajar dari apa yang dikerjakan oleh Maria. Dia benar-benar menggunakan waktu secara penuh untuk total dengan Tuhan dalam kebenaran yang diberitakan padanya. Kiranya Tuhan akan menolong kita dengan kekuatan Roh Kudus supaya kita benar-benar total dengan Tuhan dalam setiap aktivitas ibadah yang kita kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyatakan syukur dan terima kasih sebab dalam banyak kegiatan ibadah yang diselenggarakan di mana kami turut serta di dalamnya, seringkali kami sertakan dengan aktivitas-aktivitas kami yang lainnya, sehingga kami tidak sungguh-sungguh total beribadah kepada Tuhan. Karena pikiran perasaan kami, hati kami masih terbagi. Kami belum total dan fokus pada peribadahan-peribadahan kami, sehingga kami tidak sungguh-sungguh merasakan hadirat Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah malam ini setelah kami belajar dari Maria, kami mau total dengan Tuhan dalam setiap aktivitas ibadah yang kami kerjakan. Kami tinggalkan pikiran-pikiran kami yang lain, kegiatan-kegiatan kami yang lainnya, dan kami mau total di saat kami sudah ada di tempat-tempat ibadah, supaya benar-benar kami total dan sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu kami minta kepadamu, ulurkanlah tangan-Mu dan tumpahkanlah tangan-Mu ke atas kami dan berkati kami, supaya malam ini kami dapat beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, padamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti tetap memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.